Halo teman-teman para pejuang CPNS 2021. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi TKP radikalisme. Buat yang belum nonton, cus nonton videonya ya, karena ini adalah materi baru dalam TKP SKD CPNS 2021. Dan sekarang saatnya pembahasan contoh soal dari radikalisme. Soal yang pertama, Menpan RB Cahyokumolo mengungkap adanya paham radikalisme di lingkungan pemerintahan. Bahkan beliau kerap mencopot oknum PNS yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Beliau awalnya mengungkap paham radikalisme sangat erat kaitannya dengan praktik intoleransi dan menyayangkan banyak kehilangan orang pandai di lingkungan pemerintahan akibat hal ini. Nah, teman-teman para pejuang, itu tadi baru awalannya saja ya, kita belum menemukan keyword dari soal ini. Sebenarnya karena waktu kita sangat terbatas, kita hanya perlu membaca keyword dari soalnya yang mana biasanya ada di kalimat terakhir pertama atau kedua dari soal tersebut. Dan di sini keywordnya adalah apabila saat ini di bidang yang Anda pimpin ada staf yang Anda curigai sudah terpapar pemahaman radikalisme. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah jawaban yang A mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar memberhentikan. Nah, padahal dalam keyword soal di sini stafnya itu hanya dicurigai. Jika kita memberhentikan berarti ini sangat tidak adil ya. Jadi jawaban yang A itu kurang tepat. Yang B mengajak staf untuk berbicara dan menanyakan mengenai hal tersebut agar mendapatkan klarifikasi. Dan untuk jawaban yang B ini bisa jadi ya, karena di sini keywordnya adalah mendapatkan klarifikasi terhadap staf tersebut. Oke, yang C menjadikan bahan obrolan. Ini sudah jelas kurang tepat. Kemudian yang D merapatkan dengan bidang yang lain. Ini sama dengan yang A ya, langsung membuat keputusan, berarti ini kurang tepat. Kemudian yang E melaporkan pada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Dan untuk jawaban yang E ini bisa jadi jawabannya ya teman-teman, karena di sini kan menelusuri dan menindaklanjuti hal yang dicurigai tersebut. Nah, kita sudah mempunyai dua pilihan jawaban terakhir ya, yaitu yang E dan juga yang B. Sebelum itu, kita harus tahu dulu posisi kita dalam soal ini. Di soal ini, posisi kita adalah sebagai pemimpin. Jadi kita bisa langsung melakukan tindakan. Dan untuk pertanyaan ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi kita bisa langsung berbicara dan menanyakan untuk mendapatkan klarifikasi. Soal yang kedua, suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dengan Anda terkena bencana. Kejadian ini membuat tetangga Anda kehilangan tempat tinggal dan barang berharga. Sebagai bagian dari masyarakat tersebut, sikap yang Anda lakukan di sini keywordnya adalah tetangga yang berbeda agama dengan Anda terkena bencana. Ingat ya, materi radikalisme kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Jadi tentunya dalam hal ini kita harus tetap membantu. Oke, yang A ini bukan jawabannya ya, karena di situ ada kata sudah banyak warga yang akan membantu. Berarti di sini kita tidak akan membantu. Kemudian untuk yang B, saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tersebut dengan tenaga dan materi yang saya miliki. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kemudian yang C, saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban. Nah, di sini sudah betul ya mengajak masyarakat. Tapi di sini apakah Anda juga ikut membantu atau tidak itu tidak dijelaskan. Berarti di sini kurang tepat. Nah, untuk yang D, saya akan mengingatkan ketua RT untuk memberikan bantuan. Untuk yang D ini kurang tepat ya, karena kita hanya mengingatkan ketua untuk memberikan sumbangan, tetapi kita tidak ikut terlibat dalam menyumbang. Oke, dan yang saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan juga mengajak masyarakat. Nah, ini dia jawaban yang paling tepat ya teman-teman, karena di sini kita selain memberikan sumbangan juga mengajak masyarakat.
Oke, soal selanjutnya, Anda adalah seorang pemimpin daerah di wilayah tempat Anda tinggal. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli di daerah Anda diancam oleh beberapa pemuda dari suku pendatang. Oleh karena jumlahnya banyak, pemuda dari suku asli terpaksa mengalah. Lalu pemuda itu menceritakan kejadian tersebut pada pemuda lain di sukunya. Mendengar hal tersebut, para pemuda suku asli merasa tidak terima. Lantas mereka membuat perhitungan pada para pemuda suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah suku pendatang terbakar hingga terjadi pertumpahan darah. Jika konflik tersebut dibiarkan akan merusak persatuan dan kesatuan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, sikap yang Anda lakukan adalah dan di sini keywordnya untuk menyelesaikan konflik agar tidak merusak persatuan dan kesatuan. Oke, untuk pilihan jawaban yang A memberikan wejangan kepada kedua suku akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Memberikan wejangan itu semacam memberikan petuah atau penyuluhan gitu ya. Nah, di jawaban yang A ini bisa jadi jawabannya jika konflik tersebut belum terjadi. Sehingga jawaban yang A itu kurang tepat. Dan untuk yang B, menumbuh kembangkan toleransi antar suku di daerah tersebut. Nah, di sini menumbuh kembangkan toleransi ini termasuk dalam salah satu sikap anti radikalisme. Ini bisa jadi jawabannya ya. Tapi di sini kan konfliknya sudah terjadi. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Nah, untuk yang C memberikan putusan atau vonis terhadap kedua suku sehingga mereka sadar akan pentingnya hidup dalam keberagaman. Nah, teman-teman, untuk jawaban yang ini juga kurang tepat ya, karena putusan atau vonis itu biasanya diberikan di pengadilan. Sedangkan di sini Anda itu posisinya sebagai pemimpin daerah. Yang D menghubungi aparat setempat untuk mengamankan para pemuda dari kedua suku tersebut. Nah, di sini menghubungi aparat setempat itu tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemimpin daerah. Warga setempat pun bisa melakukannya. Jadi yang D kurang tepat. Kemudian yang E mengadakan rekonsiliasi antara kedua suku. Jadi rekonsiliasi itu semacam menyelesaikan perbedaan ya teman-teman. Dalam hal ini adalah menyelesaikan konflik. Dan ini sesuai dengan sikap anti radikalisme yang mana kita tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan suatu perbedaan. Jadi lebih memilih cara-cara yang diplomatis. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E. Dan soal selanjutnya, Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang mana kepala desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin tiap Kamis malam yang bertujuan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan itu. Sikap Anda adalah dan di sini keyword dari soalnya adalah mengusulkan adanya kenduri rutin. Nah, karena di sini adalah kegiatan yang positif untuk menangkal paham-paham radikalisme, tentunya kita sebagai warga baru harus menyetujui ya. Oke, kita lihat jawabannya yang A, betul menyetujui, tapi di sini ada kata berat hati. Jadi sudah jelas ini kurang tepat. Yang B, menyetujui usulan dan bersedia mengikuti kenduri rutin. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Kemudian yang C, betul menyetujui usulan. Di situ ada kata karena mengharapkan adanya makanan. Nah, ini berarti kurang tepat. Kemudian yang D, menolak. Ini sudah jelas bukan jawabannya. Kemudian yang E, diam saja dan tidak memperdulikan usulan kepala desa tersebut. Ini juga kurang tepat. Nah, jadi ini contoh soal yang cukup mudah ya, karena tidak ada pengecohnya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, itu dia contoh soal dari TKP radikalisme kali ini. Dan DR Story ada satu soal yang belum dijawab nih. Silakan teman-teman pejuang bisa memberikan jawaban dan pendapatnya di kolom komentar. Yuk kita sisihkan waktu untuk belajar minimal 10 menit sehari. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan lolos ASN tahun ini. Amin.